Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari Sabtu yang indah, tidak hujan, cuaca cerah, kita sehat, kita ada di sini. Tuhan Yesus baik buat setiap kita, amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang rindu menyembah Tuhan sore ini, siang ini. Thank you Tuhan Yesus, kami hadir di tempat ini. Kami mau Tuhan disenangkan. Cuma Tuhan satu-satunya kekuatan kami menghadapi segala sesuatunya. Tuhan layakkan setiap kami untuk menghampiri Tuhan siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik.
Jesus, thank you Lord, Engkau kekuatan bagi setiap kami. Ibadah hari ini Tuhan, biarlah menyukakan hatimu, dan kami mulai untuk terus memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya bersama dengan saya, katakan amin. Boleh salam kanan kirinya. Shalom, selamat datang. Kita percaya Allah kita Allah yang sanggup, amin. Mari kita angkat pujian ini. Bertepuk tangan bersama-sama kita silakan. Yang tak pernah didengar.
ini adalah orang-orang yang akan terus mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan. Yang percaya boleh katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib dan dahsyat. Kita percaya bahwa kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Sama-sama kita jemaat Tuhan yang dikasih. Disiapkan hati kami untuk firman-Mu siang hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami. Kasih-Mu yang telah menyelamatkan kami. Kasih-Mu yang telah menebus kami. Kasih-Mu yang telah menemui setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tahu karya keselamatan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Bukan hanya untuk pribadi kami sendiri, tetapi biarlah hidup kami bukan hanya yang kelihatan
kelihatan, bukan hanya tampak. Tapi kami boleh menjadi berkat, kami boleh berdampak bagi setiap orang, bagi banyak orang di sekitar kami Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan kami Bapa. Dan biar siang hari ini menjadi doa kami, biar kebenaran firman itu terus ada dalam hidup kami, menuntun setiap langkah kami, bagikan pelita, bagikan terang, menuntun setiap langkah kami. Dan kami boleh katakan Tuhan, Engkau segala-galanya buat kami. Anugerah-Mu cukup bagi kami Tuhan. Thank you Lord. Kau Allah yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau beri.
baik, mari kita berdoa, kita ambil tahta Tuhan, kita berjamaah mata. Bapak kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan pada siang hari ini kami boleh ada sebagaimana kami yang ada di tempat ini. Mungkin ada beberapa dari kami yang datang dalam keadaan luar biasa, kami ada di Gunung Kemenangan, puji Tuhan. Tapi mungkin ada beberapa dari kami yang datang dengan berbagai macam pergumulan. Tapi kami mau belajar jadi anak-anak Tuhan Yesus yang tetap berkata bahwa Tuhan Yesus tetap baik dalam kehidupan kami, apapun musim kehidupan kami. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tetap percaya tongkat dan gada mau menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hamba-Mu bersyukur untuk ibadah yang boleh berlangsung. Semuanya ini boleh ada, semuanya boleh berlangsung bukan karena kerja keras manusia, tapi semua karena anugerah Tuhan Yesus. Agape Overflow Church boleh ada bukan hanya sekedar untuk tampak, tapi gereja ini boleh Engkau pakai untuk boleh berdampak bagi orang banyak di luar sana. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi mulut hamba-Mu supaya apa yang disampaikan boleh memberkati, boleh didasarkan pada kebenaran firman Tuhan, boleh memberkati, boleh yang mendengarkan boleh bukan hanya menjadi pendengar firman, bukan hanya menjadi pencatat firman, penghangat kursi gereja, bahkan bukan hanya menjadi perenung firman, tapi kami boleh pulang menjadi pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami boleh diubahkan dan lewat kehidupan kami lebih banyak lagi orang boleh diberkati. Hidup kami Engkau boleh pakai lebih lagi untuk boleh berdampak, jadi berkat, jadi terang, jadi garam Tuhan Yesus dimanapun kami berada, sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom semuanya, boleh silakan duduk. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih untuk semuanya, om tante, keluarga yang sudah hadir pada siang hari ini ke Agape Overflow Church. Ini ibadah baru yang ketiga. Jadi kita baru istilahnya kayak grand opening. Kita baru grand opening kemarin di tanggal 6 Juni 2026. Jadi ini adalah ibadah kita yang ketiga. Karena ini ibadah yang baru yang ketiga, jadi mohon maaf kalau masih banyak kekurangan atau ketidaknyamanan, kami mohon maaf karena ini memang masih ibadah yang ketiga. Kita terus berusaha jadi lebih baik lagi ke depannya. Kenapa ya? Saya sudah melayani Tuhan secara full time 4 tahun. Biasanya saya nggak pernah deg-degan kalau khotbah di gereja orang. Jadi kan rasanya khotbah di tempat sendiri seperti ini ya. Kok agak deg-degan ya? Kenapa ya? Saya 4 tahun khotbah nggak pernah deg-degan. Ini agak grogi, kenapa ya? Siang hari ini. Oke, jadi inilah rasanya khotbah di tempat sendiri ya. Oke, ini karena minggu pertama bukan saya yang khotbah. Minggu kedua juga bukan saya yang khotbah. Jadi ada guest speaker. Sabtu pertama, Sabtu kedua juga ada guest speaker. Jadi ini pertama kali saya khotbah di Agape Overflow Church. Ini jadi kita baru ibadah yang ketiga. Kami gereja Agape Overflow Church berada di bawah dari Sinode JKI. Di bawah Sinode JKI, dan tepatnya kami ada di bawah di gereja JKI Overflow Church. Ini ada Pastor Kevin sebagai gembala dari JKI Overflow Church. Jadi di bawah JKI Overflow Church itu sudah ada berapa Pastor? 9. Sudah ada 9 gereja. Ya ini Pastor Kevin, ini gembala dari JKI Overflow Church. Jadi kami ada di bawah dari JKI Overflow Church. Jadi nama tempat dari gereja kami ini adalah JKI Agape Overflow Church, begitu. Jadi saya bersama dengan 2 tim penggembalaan kami, ada Pastor Yuan, tapi Pastor Yuan berhalangan hadir siang hari ini. Ada Ibu Lis, entah mungkin di luar apa di mana, di dalam Ibu Lis sebagai tim penggembalaan kami. Jadi waktu Ibu Lis datang kepada saya, dalam tertulis menawarkan begitu ya, kamu mau nggak menggembalakan di cabang baru dari JKI Overflow Church. Tentu saya bawa dalam doa. Akhirnya Tuhan kasih konfirmasi dan saya mengiyakan. Dan lalu Ibu Lis bilang sama saya, Immanuel, coba kamu cari nama untuk JKI Overflow Church ini. Jadi cabang yang ini ke-8 ya. Jadi sudah ada 9, ini cabang yang ke-8. Kamu coba cari nama, kata Ibu Lis, untuk JKI Overflow Church ini. Lalu saya berdoa tentunya, Tuhan, apa nama yang Tuhan mau untuk gereja ini, gitu ya. Lalu waktu saya berdoa, Tuhan mengingatkan kepada saya tentang where I'm from, saya datang dari mana, seperti itu. Mungkin boleh ditampilkan beberapa fotonya. Ini ada sekilas aja. Mungkin tante-tante di sini sudah enak sama kesaksian saya. Jadi saya nggak akan kesaksian lagi, tenang saja. Ini hanya menampilkan beberapa foto saja.
Ini adalah saya. Ya, boleh sekali lagi. Ini adalah beberapa foto saya waktu saya di tahun 2020 kemarin. Jadi pada waktu saya berdoa kepada Tuhan, waktu Ibu Lis bilang, Immanuel coba kamu cari nama untuk gereja JKI Overflow Church ini, saya berdoa kepada Tuhan dan Tuhan mengingatkan kepada saya tentang where I'm from. Saya datang dari mana. Saya, kalau Bapak Ibu melihat saya sebagai orang normal, tapi saya di waktu saya umur 26, tepatnya kira-kira berarti 14 tahun yang lalu, saya didiagnosa mengalami gangguan jiwa, gangguan mental. Jadi saya suka mendengar suara dari benda mati, saya suka melukai diri, menyayat-nyayat muka, badan, tangan, betis, dan segala macam dengan pisau, dengan silet dan segala macam. Jadi saya setiap hari dulu harus melihat darah keluar dari tubuh saya, harus merasakan sakit. Kalau saya tidak melihat darah keluar dari tubuh saya, itu ada rasanya yang kosong begitu. Saya suka mendengar suara-suara dari benda mati, dan suara buat saya suaranya audible, persis ada di kuping saya begitu. Jadi umur 26 saya hampir, mohon maaf, saya hampir membunuh orang gara-gara penyakit kejiwaan saya pada waktu itu di daerah dekat City Walk, Sudirman. Jadi saya waktu pergi ke psikolog di umur 26, saya didiagnosa mengalami 4 gangguan jiwa. Yang pertama, saya adalah seorang penyintas bipolar disorder atau bipolar disorder. Saya adalah seorang penyintas skizofrenia atau skizofrenik. Saya adalah seorang penyintas BPD atau borderline personality disorder. Saya juga adalah seorang penyintas OCD atau obsessive compulsive disorder. Jadi ada 4, BPD, OCD, skizofrenia, dan juga bipolar disorder. Lalu karena saya merasa marah dan kecewa sama Tuhan, lalu saya menyemplungkan diri ke lubang narkoba. Saya menjadi pemakai narkoba, saya pengedar narkoba di tahun 2014 sampai tahun 2018. Saya juga pemakai, saya mengedar, saya pemakai semuanya dari, saya nggak usah sebut satu-satu, cuman saya yang 3 yang paling saya sering pakai itu ada heroin, ada atau putau, ada saya pakai sabu, saya pakai kokain dan segala macam. Saya mengedar narkoba dan saya pakai narkoba sampai tahun 2018. Di tahun 2019 saya sakit, saya koma. Pada waktu itu saya koma berapa hari, Mak? 4 hari ya. 4 hari saya koma. Ternyata saya koma karena komplikasinya 3, ada saya mengidap pneumonia, TB paru, dan juga HIV/AIDS. Begitu. Jadi saya adalah seorang penyintas gangguan jiwa dan saya adalah seorang ODA atau orang dengan HIV/AIDS. Dari kacamata manusia, harusnya saya nggak ada hari ini. Karena waktu saya koma, saya dirawat di RSPI dan dokter sudah bilang ke orang tua saya, anak ini kalau ventilatornya dilepas, itu sebenarnya sudah tidak ada. Jadi sudah kalau sampai anak ini bangun, sebuah mujizat begitu. Dan saya mau katakan mujizat masih ada sampai tahun ini, sampai tahun 2006 Tuhan masih bekerja dalam kehidupan kita. Jadi saya diingatkan oleh Tuhan waktu saya sebelum kasih nama Agape Overflow Church. Saya mengingat bahwa saya yang harusnya nggak layak untuk melayani Tuhan. Siapa sih kita? Apapun kebaikan kita tuh nggak layak untuk datang kepada Tuhan karena kita orang berdosa. Kita semua orang berdosa. Tapi kita layak bukan karena kerja keras atau kebaikan kita, tapi kita layak karena Tuhan yang melayani kita. Karena agape-nya Tuhan, karena kasih nggak bersyaratnya Tuhan. Jadi saya diingatkan bahwa harusnya saya nggak ada di sini siang hari ini, tapi karena agape-nya Tuhan, karena kasih unconditional love-nya Tuhan, saya boleh masih hidup sampai hari ini. Saya boleh menjadi gembala di tempat ini, saya boleh melayani Tuhan. Saya dilayakkan oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu saya diingatkan tentang agape, unconditional love dari Tuhan. Makanya saya kasih nama JKI Agape Overflow Church pada waktu itu. Dan waktu Bu Lis juga bilang sama saya, mau slogannya apa Immanuel, slogan gereja kita? Saya menyadari bahwa kalau orang menyadari bahwa hidupnya itu sudah dikasihi Tuhan, gelas yang penuh dengan air kalau diisi terus akan tumpah airnya, betul ya? Otomatis, nggak perlu effort, bener nggak? Kalau dituang terus, airnya akan keluar dari gelas itu. Sama seperti hidup kita. Kalau kita menyadari kita penuh oleh kasih, kita dipenuhi oleh kasih, kita sadar kita sudah dikasihi Tuhan, otomatis kita juga ingin mengasihi orang lain. Dan orang yang mengasihi orang lain adalah bukan orang yang hanya sekedar mengejar tampak, tapi orang yang ingin berdampak. Makanya slogan gereja kita di Agape Overflow Church adalah hidup bukan hanya tampak, tapi berdampak. Karena di tahun-tahun sekarang orang Kristen juga tak terkecuali banyak dari kita hanya mengejar sekedar tampak, kaya, populer, cantik, ganteng, hebat.
S3, luar negeri, apapun itu, semuanya itu bagus. Saya nggak ada yang anti dengan itu. Saya nggak anti dengan kesembuhan, saya nggak anti dengan kekayaan, saya nggak anti dengan S3 dari Harvard, Nanyang, or whatever. Silakan aja, puji Tuhan. Tapi ayo, itu semua hanya untuk sekedar kita tampak. Tapi Tuhan mau hidup kita bukan hanya tampak, tapi hidup kita berdampak buat orang lain. Kalau kita sudah tampak, puji Tuhan, tapi kita gunakan semua yang Tuhan sudah percayakan kepada kita untuk hidup kita boleh jadi berkat bagi orang lain. Maka itu saya kasih slogan gereja ini, hidup bukan hanya tampak, tapi berdampak. JKI Agape Overflow Church. Saya masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Siang hari ini saya ingin memberikan judul khotbah saya adalah tentang manfaat hidup taat. Kenapa kita harus hidup taat? Nah, sebelum saya masuk ke dalam firman Tuhan, saya ingin memberikan satu ayat kepada Bapak Ibu. Ini adalah supaya buat konteksnya dulu. Saya akan bacakan dari Maleakhi 3 ayat 18. Maleakhi 3 ayat 18. Ini ayat bisa ditampilkan di depan? Maleakhi 3 ayat 18. Tenang, saya nggak akan khotbah tentang persepuluhan. Karena kalau pendeta sudah mengutip Maleakhi pasti, ini pasti khotbah persepuluhan. Enggak. Buat saya, ya nggak usah bahas persepuluhan ya. Oke. Maleakhi 3 ayat 18. Saya bacakan Maleakhi 3 ayat 18, firman Tuhan berkata demikian. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Sekali lagi, maka kamu akan melihat ada perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Sampai hari ini saya masih banyak mendengar, mohon maaf, pendeta-pendeta, mohon maaf, saya harus katakan pendeta-pendeta palsu, pendeta-pendeta palsu dalam tanda kutip yang suka memutilasi ayat. Banyak pendeta yang suka memutilasi ayat, ya, yang mengutip ayat ini, apalagi waktu zaman COVID. Ingat ya, mungkin saya nggak tahu, saya nggak sebutin nama pendetanya, tapi saya masih dengar banyak pendeta-pendeta yang dikala krisis, apalagi ini dolar lagi nggak bagus nih, lagi dikala wabah, penyakit atau apapun itu, pendeta mulai mengutip ayat Maleakhi ini. Oh, tenang saja, kalau kita hidup benar, kita nggak akan kena wabah. Oh, tenang saja, kalau kita menyembah, kita hidup benar, kita hidup taat kepada Allah, kita tidak akan kena krisis. Karena di sini dikutip ayatnya, akan ada perbedaan. Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar, orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Dulu saya berpikir bahwa perbedaannya adalah begini Bapak Ibu. Kalau ada wabah, orang Kristen nggak kena, orang yang fasik kena. Orang yang taat nggak kena, orang yang nggak taat pasti kena wabah. Orang yang taat kepada Tuhan, yang beribadah kepada Allah pasti nggak akan kena krisis, financial tetap jadi kaya raya, ya kan? Lalu orang yang tidak beribadah kepada Allah akan kena krisis. Buktinya, nggak usah kita ngomong krisis ke depan. Waktu COVID kemarin yang sudah lewat, ada pendeta yang meninggal? Oh banyak. Jangankan pendeta, gembala banyak yang meninggal. Berarti kalau kita menggunakan ayat ini untuk konteks tersebut, artinya pendeta dan gembala-gembala yang meninggal, artinya mereka nggak benar dong. Karena di sini dikatakan orang benar, orang taat, orang yang beribadah kepada Allah nggak akan kena wabah, nggak akan kena krisis. Ada perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Buktinya, waktu COVID banyak kok orang Kristen meninggal, banyak pendeta meninggal, bahkan banyak gembala meninggal. Iya. Berarti kita belajar bahwa yang dimaksudkan Tuhan akan membuat perbedaan di sini adalah bukan tentang orang fasik nggak kena, orang fasik kena, orang taat, orang benar itu nggak kena wabah, nggak kena krisis, bukan. Tapi kita mau belajar siang hari ini apa yang dimaksud Tuhan akan membuat perbedaan antara orang fasik dan orang benar. Sama-sama baca di Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Pasti Bapak Ibu sudah pernah baca ayat ini. Saya bacakan ya. Firman Tuhan berkata demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku, berarti dia tahu firman dan melakukan firman, berarti dia taat. Benar gak? Dia tahu dan taat. Oke? Berarti orang yang tahu firman dan taat atau tunduk kepada kebenaran firman Tuhan, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu ayat 25. Apakah dia gak kena masalah? No, firman Tuhan berkata demikian. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Lalu ayat berikutnya, lalu setiap orang yang mendengar firman Tuhan, tahu firman tapi tidak melakukan firman, ia sama seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu ayat 27, turunlah
hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Artinya, di sini kita belajar begini Bapak Ibu, bahwa perbedaan yang Tuhan mau buat antara orang fasik dan orang benar, orang yang taat dan orang yang tidak taat adalah bukan tentang orang taat nggak kena masalah, orang tidak taat kena masalah. Di sini kita belajar ternyata kita mau taat atau tidak taat, kita sama-sama akan kena masalah. Poin pertama saya adalah gini, ketaatan tidak meniadakan ketidaknyamanan dalam hidup Anda. Sekali lagi, ketaatan tidak meniadakan ketidaknyamanan dalam hidup Anda. Artinya begini, Anda nggak bisa menggunakan ketaatan Anda untuk menyogok Tuhan, bahwa Tuhan itu berhutang budi kepada Anda untuk meniadakan masalah dalam hidup Anda. Oh bukan, kalau Anda taat hanya untuk supaya Tuhan meniadakan masalah dalam hidup Anda, mohon maaf, Anda melakukan Tuhan sebagai investasi. Karena Anda melakukan sesuatu buat Tuhan, lalu Anda berharap satu return dari Tuhan, berarti Anda menganggap Tuhan sebagai investasi. Oh bukan. Harusnya Anda taat bukan karena Anda mengharapkan sesuatu dari Tuhan, tapi harusnya Anda taat karena Anda mengasihi Tuhan. Anda taat karena Anda tahu Anda sudah dikasihi Tuhan. Anda taat karena Anda tahu Tuhan sudah mati menebus kita dari dosa. Itu sebabnya kita mau taat kepada Tuhan, bukan karena supaya Tuhan meniadakan ketidaknyamanan. Maka poin pertama saya adalah ketaatan tidak meniadakan ketidaknyamanan. Jadi di sini kita belajar bahwa perbedaannya antara orang fasik dan orang benar itu bukan tidak atau ada masalahnya dalam kehidupan Anda. Oh pastor, ya mungkin masalah tetap ada, tapi orang benar, orang taat itu porsi masalahnya lebih gampang lah, lebih kecil. Oh iya, firman Tuhan berkata demikian? Enggak. Tadi saya baca kalau nggak salah sama-sama ada angin, ada hujan, ada banjir. Berarti porsi masalahnya sama nggak? Sama. Loh berarti pastor, beda, Tuhan mau buat perbedaan apa antara orang fasik dan orang benar? Perbedaannya ada di ayat yang tadi kita baca. Orang tahu firman dan taat firman. Orang benar, waktu kena masalah, dia tetap kuat di dalam Tuhan. Tapi orang yang tidak terbiasa untuk tunduk dalam kebenaran firman Tuhan, waktu masalah datang, rumahnya hancur. Amin. Di ayat yang 26 tadi coba. Ini udah semuanya. Setiap orang yang mendengar waktu, ya 26, waktu orang tahu dan taat firman, orang benar itu melakukan firman Tuhan. Ayat 27 sorry. Waktu dia masalah datang, rumahnya, sorry, ayat 25. Waktu masalah datang, orang benar, orang tahu dan taat firman, waktu masalah datang, rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Jadi Maleakhi tadi bukan tentang orang benar gak kena masalah, orang tidak benar kena masalah, tapi perbedaannya adalah di sini. Waktu kita hidup tunduk dalam firman Tuhan, sekalipun masalah datang, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap punya damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita tetap punya kasih di dalam Tuhan. Kita tetap punya sukacita di dalam Tuhan. Itulah bedanya. Bukan berarti nggak ada masalah. Terus kenapa orang benar bisa tetap kuat di dalam Tuhan? Tadi kita sudah baca, kenapa orang benar bisa tetap kuat saat menghadapi masalah? Tadi kita baca, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Sedangkan orang yang fasik, orang yang tahu firman tapi tidak mau melakukan firman Tuhan, yang dikatakan bodoh tadi itu, dia seperti mendirikan rumahnya di atas pasir. Jadi perbedaannya adalah orang benar, dia punya fondasi kehidupannya di atas sesuatu yang kokoh. Batu itu berbicara mengenai sesuatu yang tidak mudah bergeser. Sedangkan pasir berbicara sesuatu yang fluktuatif, yang mudah bergeser, ups and downs. Ups and downs contohnya apa? Perasaan. Contohnya apa? Uang. Contohnya apa? Dolar. Dolar sekarang lagi naik banget bener ya. Dolar. Sekarang pertanyaannya begini, saya nggak tahu, Bapak Ibu boleh cross check diri Bapak Ibu sendiri. Bapak Ibu hari-hari ini merasa aman hidupnya karena apa? Apa karena Bapak Ibu punya Tuhan? Atau Bapak Ibu punya fondasi kehidupan yang lain? Apa karena uang Bapak Ibu banyak? Apakah rumah Bapak Ibu di Menteng? Di mana? Di Pondok Indah? Di mana? Di tempat-tempat elit? Apakah karena mobil Bapak Ibu mewah? Apakah uang Bapak Ibu banyak? Apakah dolar Bapak Ibu banyak? Oh, percayalah, uang bisa hilang sekejap mata. Ya.
uang bisa hilang sekejap mata. Itu fluktuatif. Bapak Ibu mengandalkan apa? Bapak Ibu, oh saya S3 Harvard, Nanyang. Oh saya tenang aja, saya gampang cari kerja, saya S3. Oh puji Tuhan Anda lulusan S3. Oh puji Tuhan Anda pintar dari lulusan Harvard atau Nanyang. Puji Tuhan. Tapi mohon maaf, setahu saya yang baru turun dari jabatan langsung dituding ijazahnya palsu juga ada. Ya, baru turun jabatan langsung dituding, oh ijazahnya dia palsu. Saya nggak mau masuk dalam politik sih, enggak. Tapi ini saya mau kasih contoh bahwa ijazah pun Anda mau S1, S2, Anda orang pintar, Anda punya jabatan, bisa hilang sekejap mata. Iya. Anda punya apa? Rumah bisa hilang sekejap mata. Anda punya apa lagi? Anda mengandalkan apa? Anda mengandalkan sesuatu yang fluktuatif. Kalau Anda mengandalkan sesuatu yang fluktuatif, itu artinya Anda membangun fondasi kehidupan rumah Anda di atas pasir yang mudah bergeser, mudah ups and downs. Maka dari itu waktu masalah datang, kita langsung down, kita langsung kepahitan sama Tuhan, kita langsung kecewa sama Tuhan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita membangun fondasi kehidupan kita di atas batu. Batu berbicara mengenai sesuatu yang tidak pernah bergeser, yang dari dulu sama, dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dan setahu saya yang Alkitab tulis yang cuma sama dari dulu, sekarang, sama cuma satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi bangunlah fondasi kehidupan Anda di atas Tuhan Yesus Kristus. Alkitab mengatakan dia adalah batu karang yang kokoh, batu karang yang teguh. Dia dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak pernah berubah. Uang Anda boleh hilang, rumah Anda boleh lenyap, ijazah Anda boleh nggak kepake, Anda boleh mengalami masalah bertubi-tubi dalam kehidupan ini. Tapi kalau Anda punya Tuhan, Anda tetap punya sukacita dalam hati kita. Anda tetap punya damai sejahtera. Anda pikir gampang melewati sebagai penyintas bipolar? Waktu saya divonis ODA dengan orang, sampai hari ini saya masih berjuang. Karena kita tahu HIV/AIDS belum ada obatnya. Jadi sampai hari ini saya masih berobat jalan untuk HIV/AIDS. Saya masih struggle dengan bipolar. Mungkin Bapak Ibu melihat saya seperti layaknya orang normal, tapi harus tinggal sama saya dulu baru kelihatan bahwa, tanya papa mama saya, there's something off about this guy gitu. Cuma kalau secara sekilas mungkin kelihatannya normal. Gak mudah, tapi saya tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena yang saya andalkan adalah Tuhan Yesus. Saya nggak mengandalkan yang lain, karena saya tahu semuanya itu fluktuatif, bisa hilang, bisa naik, bisa turun. Tapi kalau kita punya Tuhan, kita tetap bisa kuat menghadapi apapun. Amin. Jadi perbedaannya antara orang fasik dan orang benar adalah tadi fondasi kehidupannya. Nah, kenapa orang benar fondasi kehidupannya bisa kokoh? Karena dibangun di atas batu. Orang bodoh atau orang yang tidak taat, orang fasik membangun fondasi kehidupannya di atas pasir. Nah, ibu bapak sekarang boleh tanya diri sendiri, apakah fondasi kehidupanmu saat ini? Uang, koneksi, nama besar, titel, semuanya suatu saat tidak akan berguna. Jadi selalu andalkanlah Tuhan Yesus. Nah, fondasi yang benar ini, kalau kita punya fondasi kehidupan yang benar, di ayat yang ke-24. Ya, di ayat 24, kalau waktu kita memiliki fondasi kehidupan yang benar di atas batu, kita mengandalkan Tuhan setiap saat dalam kehidupan kita. Waktu kita mengalami masalah, kita terus mengandalkan Tuhan. Kita dikatakan oleh Alkitab, kita diberikan titel sebagai orang yang bijaksana. Jadi kalau kita punya fondasi yang benar, kita dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang punya fondasi yang salah, yang mengandalkan hal-hal yang duniawi, ayat 26, ayat 26, waktu kita mengandalkan hal-hal yang duniawi, kita mengatakan kita dikatakan sebagai orang yang bodoh. Jadi poin saya yang pertama adalah begini Bapak Ibu. Tadi dikatakan kalau kita tahu firman, kita taat firman, benar ya? Kita dikatakan sebagai orang yang bijaksana. Jadi poin pertama saya adalah gini. Manfaat, tadi judul khotbah saya adalah manfaat hidup taat. Kenapa kita harus taat? Kenapa kita harus membiasakan diri untuk tahu dan tunduk dalam kebenaran firman Tuhan? Karena yang pertama adalah waktu kita terbiasa untuk taat kepada kebenaran firman Tuhan, kita diberikan kebijaksanaan oleh Tuhan. Buat saya itulah hal yang paling penting dalam hidup ini. Salomo. Waktu boleh diminta apa aja, dia hanya minta apa? Hikmat. Dia hanya
Dia hanya ingin punya kebijaksanaan. Kenapa bukan nggak minta kekayaan, nggak minta yang lain? Kenapa? Karena kekayaan bisa hilang. Tapi kalau kita punya hikmah, kita punya kebijaksanaan, kita tahu what to do in every circumstances. Karena hidup ini kadang naik turun, betul ya? Hidup ini kadang naik turun. Tapi kalau kita punya hikmat, kita diberikan Tuhan kebijaksanaan untuk tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan dalam segala musim kehidupan kita. Supaya apa? Supaya di setiap musim kita tidak miring ke kanan, tidak miring ke kiri. Supaya kita tetap hidupnya terus menyenangkan hati Tuhan. Maka dari itu, membiasakan diri untuk taat, gunanya yang pertama adalah supaya kita diberikan kebijaksanaan atau wisdom. Supaya kita bisa menghadapi kehidupan ini, apapun musim kehidupan kita. Amin. Jadi yang pertama adalah manfaat hidup taat, kita diberikan kebijaksanaan atau hikmat supaya kita terus bisa menjalani hidup ini dengan kuat bersama dengan Tuhan Yesus. Nah, manfaat yang kedua, hari ini saya hanya di 2 poin. Tenang aja, yang udah mulai ngantuk boleh ditampar pipi kirinya. Karena kalau disenggol dia akan balas. Tapi kalau ditampar pipi kiri dia nggak akan balas. Kenapa? Karena perintah Tuhan dia akan kasih pipi kanan, benar ya? Jadi jangan senggol, kita tampar aja, lebih keras aja. Ya? Kalau senggol, kalau firman Tuhan nggak dibilang kalau disenggol berikan senggol, nggak ada. Tapi kalau tampar pipi kiri berikan pipi kanan. Jadi kalau mau ngingetin orang pakai tamparan aja. Ya? Karena dia nggak akan balas, nggak boleh balas soalnya kata firman Tuhan. Nah, manfaat yang kedua adalah begini Bapak Ibu. Kalau manfaat yang pertama tadi adalah supaya kita mendapatkan hikmat atau kebijaksanaan. Manfaat yang kedua, kalau Bapak Ibu pelajari Alkitab, kita akan temukan bahwa semua mujizat yang terjadi di dalam Alkitab, semua mujizat yang tercatat yang terjadi di dalam Alkitab, itu dimulai dari ketaatan. Sekali lagi, semua mujizat yang tertulis di dalam Alkitab, yang tertulis di dalam Alkitab, itu semua dimulai dari ketaatan. Contohnya, mujizat waktu Nuh dan keluarganya bisa selamat dari air bah, itu dimulai dari ketaatan Nuh untuk membangun bahtera. Kalau dia nggak taat membangun bahtera, walaupun it sounds crazy, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba Tuhan bilang ayo bangun bahtera. It sounds crazy, mungkin kita akan dilihat ini orang gila. Tapi dia memulai mujizat supaya dia selamat dari air bahnya dimulai dari ketaatan Nuh untuk mengikuti perintah Tuhan. Itu satu. Contoh lagi, Daud, mujizat Daud mengalahkan Goliat, itu dimulai dari ketaatan juga. Ketaatan siapa? Nabi Samuel. Karena kenapa? Nabi Samuel disuruh oleh Tuhan untuk mengurapi Daud. Karena perkenanan Tuhan atas raja sebelumnya yang sudah hilang karena ketidaktaatannya. Lalu Tuhan menyuruh Nabi Samuel untuk mengurapi Daud. Tadinya Nabi Samuel nggak mau, tapi akhirnya Nabi Samuel taat. Artinya, kalau Nabi Samuel nggak taat, Daud tidak akan menjadi raja. Karena tidak diurapi oleh, tidak dapat perkenanan Tuhan. Berarti, mujizat Daud mengalahkan Goliat juga dimulai dari ketaatan Nabi Samuel. Sekarang gini, contoh, mujizat terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Mujizat terbesar yang tercatat dalam Alkitab apa sih? Kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bahkan kebangkitan dan kematian Yesus Kristus juga dimulai dari ketaatan. Karena nggak ada kebangkitan kalau nggak ada kematian. Nggak ada kematian kalau nggak ada ketaatan. Kenapa? Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia berdoa apa? Tuhan, Bapa, kalau boleh, cawan ini berlalu daripadaku. Tapi dia nggak stop sampai di situ. Yesus selalu menutupnya dengan perkataan ketaatan, yaitu apa? Tapi jangan kehendakku yang jadi, biar kehendakmu yang jadi. Bukankah itu ketaatan? Bayangkan kalau Yesus nggak taat, nggak akan ada kematian. Betul ya? Waktu nggak ada kematian, nggak akan ada kebangkitan. Waktu nggak ada kebangkitan, kita semuanya belum ditebus. Artinya, bahkan the greatest miracle yang tercatat dalam Alkitab pun juga dimulai dari ketaatan. Ya. Saya kasih contoh, satu lagi. Waktu tembok Yeriko jatuh, dirubuhkan. Bapak Ibu pernah dengar ya? Tembok Yeriko pernah baca juga kisahnya ya. Yosua diperintahkan Tuhan untuk menaklukkan kota Yeriko. Kota yang terkenal dengan pertahanan. Jadi zaman dulu waktu itu konteksnya adalah setiap kota itu, waktu kota zaman dulu itu kalau Bapak Ibu baca itu dibatasi bukan seperti sekarang ya. Hanya
pakai gapura atau apa, tapi zaman dulu memang kotanya itu semua per tembok begitu. Jadi semua kota itu punya tembok pertahanannya masing-masing seperti itu. Nah, kota Yeriko ini adalah kota yang terkenal tembok pertahanan paling kokoh, paling tebal. Saya bacakan ya, Pak. Ini sebuah untuk referensi aja. Tembok Yeriko itu memiliki ketebalan sekitar 1,8 meter. Tembok Yeriko itu punya ketebalan 1,8 meter atau 6 kaki. Itu untuk dinding luarnya. Lalu ada dinding dalamnya lagi. Dinding dalamnya memiliki tinggi sekitar 3,6 hingga 4,5 meter. 12 sampai 15 kaki. Lalu tinggi, itu tadi lebarnya. Dinding luar 1,8 meter, dinding dalamnya 3,6 sampai 4,5 meter. Lalu tingginya itu sekitar 7,5 sampai 9 meter. Bayangkan. Lalu Tuhan memerintahkan Yosua untuk menaklukkan kota Yeriko, meruntuhkan tembok Yeriko. Betul ya? Tapi ini saya percaya bahwa waktu kita baca Tuhan menyuruh Yosua untuk meruntuhkan tembok Yeriko, Tuhan juga memberitahu caranya nggak? Ya, Tuhan juga memberitahu caranya. Artinya begini Bapak Ibu, setiap kali Tuhan memberikan kita visi, Tuhan juga akan memberikan provisi kepada Anda. Ingat, tapi ini visi yang dari Tuhan loh ya. Kadang kita harus bisa punya yang tadi, kebijaksanaan atau hikmat untuk mengetahui ini visi dari Tuhan atau enggak. Kalau visi dari Tuhan, percayalah, setiap kali Tuhan memberikan visi kepada kita, Tuhan pasti juga memberikan provisi kepada kita. Tapi masalahnya, kadang provisi dari Tuhan itu tidak masuk akal manusia. Itu bagian kita untuk taat. Bayangkan Yeriko, biasa zaman dulu orang untuk menaklukkan satu kota, mereka harus gimana? Harus berperang. Yosua sudah terbiasa berperang dengan pasukannya. Lalu tiba-tiba Tuhan kasih visi sama dia, runtuhkan kota Yeriko, taklukkan tembok Yeriko, runtuhkan tembok Yeriko. Lalu Tuhan juga kasih provisinya. Bilang begini, Tuhan bilang kepada Yosua, kamu kelilingi tembok Yeriko selama 7 hari. Hari pertama sampai ke-6 itu 1 kali. Lalu hari ke-7 kelilingi 7 kali, tapi kamu harus kelilingi secara diam, gak bersuara. Lalu di hari ke-7 setelah putaran yang terakhir, baru Yosua boleh bersorak-sorai. Lalu Tuhan berjanji akan meruntuhkan tembok Yeriko. Kalau bayangkan, kalau saya menjadi Yosua sebagai orang yang sudah berpengalaman dalam berperang, saya lihat di sini banyak pengusaha, banyak mungkin CEO, banyak presiden, banyak direktur, saya nggak tahu. Kalau orang yang sudah specialized in something, waktu Tuhan kasih sesuatu kebenaran firman Tuhan, provisi yang dari Tuhan yang menurut mereka nggak masuk akal. Bayangkan, Yosua sudah terbiasa dengan menaklukkan kota dengan cara apa? Dengan berperang. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih tahu caranya, nggak berperang Yosua. Caranya kamu kelilingi tembok ini 7 hari. Buat dia yang sudah specialized dengan, sudah mindsetnya kita naklukin dengan cara berperang, buat dia masuk akal nggak? Pasti ada satu kedagingan yang merasa, wah ini Tuhan udah mulai agak gila katanya. Caranya nggak gini dong Tuhan. I know how. Yosua bayangkan, Yosua punya hak sepenuhnya untuk berkata, Tuhan caranya nggak gini. Aku tahu caranya naklukin tembok. Aku tahu caranya naklukin kota, benar nggak? Karena dia sudah dia pengalaman. Bayangkan, maka dari itu saya menantang untuk orang-orang, mohon maaf, saya tahu saya masih jauh lebih muda dibanding Bapak Ibu, tapi ayo Bapak Ibu, jangan merasa paling tahu. Halo? Banyak yang tersinggung nih kayaknya. Aduh. Ini orang tua berapa? Ini anak muda, mulutnya lantang kali katanya. Oh iya, Yosua punya hak untuk berkata, Tuhan, saya nggak pernah naklukin kota dengan cara ngeliling. Masa ngeliling? Ini kita mau perang apa mau parade katanya. Kalau parade di Jakarta Fair aja. Dia bisa bilang gitu nggak? Bisa dong. Tapi Tuhan bilang, no, caranya nggak berperang. Caranya gini. Tadi kan kita sama-sama setuju ya, kalau Tuhan kasih visi, Tuhan juga kasih provisi. Tapi kadang provisinya kita nggak masuk akal buat manusia. Jadinya kita jadi anak-anak Tuhan, mau umur berapapun, jangan merasa sok paling tahu. Kadang provisi dari Tuhan tuh nggak masuk sama cara pikir kita manusia, karena cara pikir Tuhan bukan cara pikir kita. Jalan Tuhan bukan jalan kita.
Walaupun Anda sudah berpikir, no, I am experienced. I come from zero to hero, man. Gue datang dari keluarga miskin. Sekarang gue punya banyak gedung di Jakarta. Oh, puji Tuhan. Tapi one day Tuhan akan memberitahu Anda kepada Anda cara untuk melakukan sesuatu yang tidak masuk akal kepada Anda. Dan bagian Anda bukanlah untuk mempertanyakan Tuhan, tapi untuk taat kepada Tuhan. Jadi belajar, apapun pengalaman kita, belajar, ayo terus coba kosongkan. Makanya kita bilang gini, kita harus punya mindset seperti siapa? Anak kecil yang kalau dikasih tahu apa, oh yes. Iya aja, makanya jangan merasa sok paling tahu. Bagian kita adalah bukan sok tahuan sama Tuhan, tapi bagian kita adalah taat. Karena provisi dari Tuhan kadang tidak masuk akal manusia. Lalu Yosua mengelilingi tembok selama 7 hari. Hari pertama dia kelilingi tanpa bersuara 1 kali. Hari ke-7 kelilingi juga sebanyak 7 kali dalam kondisi diam. Lalu di putaran terakhir di last stop baru Yosua bersorak-sorai, dan seperti yang tadi Tuhan janjikan. Dan kita percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Visi dari Tuhan pasti ada provisi dari Tuhan. Provisi dari Tuhan pasti akan ada ending yang Tuhan janjikan buat kita. Bagian kita adalah taat. Yosua taat sama Tuhan. Maka dari itu di hari ke-7 dia kelilingi semua tembok Yeriko tanpa perang, tanpa suara. Lalu di hari ke-7 rubuhlah tembok Yeriko seperti yang Tuhan sudah janjikan. Banyak worship leader, saya nggak menyinggung worship leader, enggak. Banyak pendeta juga yang berkata bahwa ayo biasakan diri kita untuk bersorak-sorai, karena dengan sorak-sorai kita bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Apa tembok Yeriko dalam kehidupanmu? Mungkin mertuamu, mungkin menantumu, mungkin keuanganmu, mungkin pekerjaanmu, mungkin bosmu, mungkin apapun itu. Apa tembok Yerikomu? Ayo terus bersorak-sorai, karena dengan sorak-sorai kita bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Oh betul. Buktinya Yosua meruntuhkan tembok Yeriko dengan apa? Dengan sorak-sorai. Tapi kalau kita trace back lagi, tadi kematian kebangkitan Yesus dimulai dari ketaatan. Nuh dan keluarganya selamat dari Batra, dari air bah, karena ketaatan. Daud mengalahkan Goliat dari ketaatan Nabi Samuel. Sekarang kita bahas tentang Yeriko. Betul, Yeriko rubuh karena kesorak-sorai Yosua dan pasukannya. Tapi kalau kita trace back juga, tembok Yeriko bukan hanya rubuh dari kesorak-sorai, tapi karena ketaatan Yosua. Jadi kesimpulannya adalah semua mujizat dimulai dari ketaatan. Masalahnya ini sekarang masalahnya banyak orang Kristen zaman sekarang mabuk mujizat, tapi nggak mau. Banyak orang Kristen hanya sekedar, oh Tuhan aku mau sembuhnya, oh Tuhan aku mau kayanya, oh Tuhan aku mau anakku suksesnya, oh Tuhan aku mau bisnisku suksesnya, oh Tuhan aku mau restoranku lancar, oh Tuhan aku mau jadi anakku dapat istri suami yang kaya, oh Tuhan aku semuanya tentang mujizat, oh hidupmu tentang kamu terus pokoknya. Mau tentang mujizat, kita mabuk mujizat orang Kristen zaman sekarang. Tapi ingat, mujizat dimulai dari ketaatan. Fokuslah pada ketaatan, maka mujizat akan mengikutinya. Bagian kita bukan mujizatnya, mujizat bagian Tuhan, tapi taat bagian kita. Jangan dibalik, kita selalu mengusahakan mujizat. Kita nggak bisa melakukan mujizat, orang kita manusia kok. Bagian kita adalah taat. Taat mendatangkan mujizat. Kita jangan mabuk, makanya Alkitab, kita jangan mabuk mujizat, makanya Alkitab berkata demikian, carilah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Orang Kristen zaman sekarang suka dibolak-balik. Carilah dahulu tambahannya, baru kita cari kerajaan Allah. Artinya apa sih cari dahulu kerajaan Allah? Tahu bedanya antara sorga dan kerajaan sorga? Yang STT pasti tahu nih.
Sorga dan kerajaan sorga bedanya adalah begini. Sorga adalah tempatnya. Oke? Kerajaan sorga adalah sistem pemerintahannya di tempat tersebut, di mana yang bertahta adalah Allah. Artinya, semua yang ada di kerajaan sorga, yang di sorga tersebut harus tunduk kepada kekuasaan dan kedaulatan Allah. Jadi artinya dari ayat tersebut adalah begini, carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kita harus membiasakan terlebih dahulu untuk tunduk kepada kedaulatan Tuhan. Baru semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kita harus balik lagi, taat. Jadi poin kedua saya adalah begini, taat mendatangkan mujizat. Selesai. Poin saya cuma dua. Yang pertama saya berikan, taat memberikan kita kebijaksanaan untuk menghadapi hidup. Karena percayalah Bapak Ibu, dunia ini nggak akan jadi lebih baik. Ya. Jadi kalau ada pendeta bilang, oh percaya nanti di depan akan jadi itu pendeta, mohon maaf, saya harus katakan itu nabi palsu. Iya. Kalau ada yang bilang nanti akan di depan jadi lebih baik, Alkitab sudah katakan dunia akan semakin jahat, semakin jahat, semakin jahat. Ada di Alkitab. Baca makanya Alkitab Anda. Dunia akan semakin bobrok, semakin bobrok, semakin bobrok. Oh iya. Tapi Tuhan janji akan lakukan perbedaan. Perbedaannya apa? Bukan artinya orang benar, orang Kristen nggak kena musibah. Tapi yang tadi kita sudah belajar, orang benar tetap kuat di dalam Tuhan. Orang benar diberikan ketaatan mendatangkan kebijaksanaan supaya masalah apapun dalam kehidupan kita tetap bisa melangkah kuat bersama dengan Tuhan. Yang kedua, ketaatan akan selalu diikuti oleh mujizat. Fokus kita bukan mujizatnya. Jangan kejar mujizat. Jangan kejar apa yang akan datang otomatis. Benar ya? Semua akan carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu akan ditambahkan. Bukan semuanya itu akan kita usaha untuk tambahin. Enggak, kita nggak bilang itu kan. Semuanya itu akan ditambahkan. Artinya pasif. Ditambahkan adalah arti kata pasif, benar ya? Artinya ada sesuatu yang sengaja menambahkan buat kita. Jadi jangan kejar apa yang akan datang ditambahkan sendiri. Amin. Jadi yang kita kejar adalah ketaatan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya kita membiasakan diri untuk tunduk, taat kepada firman Tuhan, kepada kedaulatan Tuhan. Tapi ingat, ada provisi dari Tuhan tidak masuk akal untuk akal manusia. Maka dari itu saya siang hari ini juga mengajak Bapak Ibu belajar kosongkan diri. Ayo, yang merasa udah paling pengalaman, yang merasa paling tua, yang paling punya banyak asam garam hidup, ya, yang paling, saya pernah sharing tentang kisah hidup saya sama satu bapak-bapak yang udah agak lanjut usia. Iya Pak, saya bipolar, saya begini, saya HIV/AIDS. Itu belum ada apa-apa katanya gitu. Saya bingung, orang Kristen zaman sekarang suka adu susah. Iya, semakin susah semakin bangga mereka. Saya bingung. Kita tuh bangga harusnya kalau kita ngomong kita sudah ditebus oleh Tuhan. Bangga dong, kita dianggap oleh Tuhan dari semua Tuhan. Bangga dong, kita dianggap anak, bener dong, bangga. Bangga. Kalau susah jangan bangga. Orang Kristen zaman sekarang suka adu susah, saya bingung. Padahal maksud saya waktu itu hanya ingin sharing, jadi berkat. Iya, saya tetap, tapi mau mengucap syukur ya, saya bipolar, saya HIV/AIDS, saya pernah narkoba. Oh, belum ada apa-apa nih, Immanuel, kamu masih muda. Dulu om begini, udah paling susah hidupnya si om memang ya. Iya, orang Kristen zaman sekarang suka adu susah, saya bingung kenapa. Pokoknya kalau ada orang cerita tentang kesusahannya, nanti dia akan bilang, saya lebih susah. Itu, dan mereka dengan ngomong itu dengan sangat bangga. Saya bingung kenapa. Ya, ayo coba kosongkan diri, kosongkan. Jangan merasa paling hebat, jangan merasa paling susah, jangan merasa paling tahu, jangan merasa paling pengalaman. Tenang, masih ada Hotman Paris di atas langit. Ya, jadi jangan merasa paling-paling. Kalau itu ini hanya jargon aja. Jadi jangan merasa paling-paling. Coba, kadang provisi dari Tuhan itu tidak masuk akal untuk akal manusia. Tapi bagian kita adalah kosongkan diri dan belajar untuk terus taat kepada Tuhan. Karena taat mendatangkan kebijaksanaan, dan taat akan diikuti dengan mujizat. Puji Tuhan. Kita pejamkan mata, kita berdoa. Kita hampiri tahta Tuhan. Bapak kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan
Pada siang hari ini kami boleh belajar Tuhan Yesus tentang ketaatan Bapa. Kami belajar pada siang hari ini, kami bukan mau jadi anak-anak Tuhan yang mengejar mujizat, mengejar berkat, mengejar yang tidak esensi dalam kehidupan kekristenan kami, tapi kami siang hari ini belajar tentang sesuatu yang esensi, yaitu kami mengejar tentang ketaatan. Kami mau tunduk terus belajar untuk taat, tunduk ke dalam kebenaran firman Tuhan dan dalam kedaulatan firman Tuhan. Apapun yang kau perintahkan kepada kami Tuhan Yesus, meskipun gak nyaman buat kami, meskipun gak enak, meskipun kedagingan kami harus dikikis Tuhan, kami mau taat. Waktu kami ditampar pipi kiri, kami gak mau balas, kami akan berikan pipi kanan. Waktu kami dijahatin sama orang, kami gak mau balas dengan kejahatan, karena kami akan terus berbuat baik kepada orang itu. Waktu kami dijahatin sama orang, kami gak akan balas, kami gak akan dendam, tapi kami akan terus mendoakan orang itu Tuhan Yesus. Karena itulah yang kau perintahkan kepada kami. Mungkin gak enak buat kedagingan kami, tapi kami mau belajar untuk taat sekalipun tidak nyaman. Tapi kami mau belajar untuk taat apapun yang kau perintahkan kepada kami. Karena kami belajar siang hari ini, waktu kami membiasakan diri untuk terus taat ke dalam firman Tuhan, ke dalam kedaulatan Tuhan, kami hari lepas hari akan punya kebijaksanaan dan hikmat untuk menghadapi apapun masalah dalam hidup ini. Dan kami juga belajar Tuhan Yesus, Engkau bukan Tuhan yang nggak pernah ingkar janji. Kami belajar, kami nggak mau fokus kepada mujizatnya, tapi kami mau belajar untuk terus taat, karena kami tahu taat bagian kami, mujizat adalah bagian Engkau. Waktu kami cari dahulu kerajaan, di situ semuanya akan ditambahkan untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mungkin secara kekuatan kedagingan kami gak kuat untuk terus taat, tapi bersama Tuhan Yesus kami bisa kuat untuk terus taat. Kami boleh terus hidup yang menyenangkan hati-Mu di segala musim kehidupan kami. Kami di gunung kemenangan, di lembah kekelaman, kami tetap mau taat ke dalam firman Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali lagi kita bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sekali katakan anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bapak, lagu tadi biarlah bukan hanya menjadi lip service kami, tapi kami tetap mau belajar untuk berkata anugerah-Mu besar di segala musim kehidupan kami. Kami gak mau berkata bahwa Engkau baik, anugerah-Mu besar, kami bersyukur, bersuka cita waktu kami ada di gunung kemenangan. Tapi sekalipun kami ada di lembah kekelaman, kami tetap mau taat. Kami tetap mau berkata bahwa anugerah-Mu tetap besar Tuhan Yesus. Engkau tetap baik meskipun kami harus lewati lembah kekelaman, karena kami percaya bahwa
tolong keadaanmu terus menyertai kami. Kau yang kuatkan kami. Mungkin dengan jalan sendiri kami nggak kuat, kami nggak tahu ke depannya kami akan terjadi apa Tuhan Yesus. Kan tapi firman Tuhan berkata bahwa dunia ini akan semakin jahat, semakin bobrok. Kami nggak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi kami percaya, kami belajar siang hari ini Tuhan Yesus. Waktu kami belajar untuk taat, kami terus kuat, kami terus punya kebijaksanaan, sehingga apapun yang kami hadapi, kami alami dalam hidup ini, kami boleh terus hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami mau belajar Tuhan Yesus. Yang kami kejar adalah yang esensi, yaitu adalah ketaatan terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami mau cari dahulu kerajaan-Mu, bukan embel-embelnya, bukan yang tambahan-tambahannya, tapi kami mau belajar yang kami kejar adalah ketaatan. Kami mau cari dahulu kerajaan-Mu, baru kami percaya semua itu akan ditambahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami belajar ketaatan dari siang hari ini, mendatangkan kebijaksanaan. Ketaatan juga kami akan ikuti dengan mujizat apapun yang kami butuhkan, karena kami percaya Tuhan Yesus, Kau Tuhan yang baik. Kau Tuhan yang bukan hanya penuh kasih, tapi Kau adalah kasih. Kau adalah personifikasi dari kasih itu sendiri. Maka dari itu kami tahu Tuhan Yesus, apa yang kami butuhkan pasti Kau cukupkan. Tapi yang kami kejar adalah ketaatan. Kami mau tunduk di bawah kedaulatan-Mu. Kami mau tunduk di bawah kebenaran firman Tuhan. Sekalipun gak nyaman, sekalipun gak enak untuk kedagingan kami, tapi kami tetap mau taat. Terima kasih Tuhan Yesus. Apa musuh saya berbicara, Kau perdalam, perluas, pertinggi, perlebar kapasitas jemaat di tempat ini. Bukan hanya untuk menerima berkat, tapi Engkau pakai lebih lagi untuk jadi saluran berkat. Sehingga seperti slogan dari JKI Agape Overflow Church ini, jemaat di tempat ini mau berdoa bukan hanya untuk mengejar, untuk sekedar tampak, tapi hidup mereka boleh berdampak bagi orang banyak dimanapun mereka ditempatkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur yang sudah ditegur oleh kebenaran firman Tuhan, dan berjanji mau taat apapun yang Tuhan perintahkan kepada kehidupan kita. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih kepada hambanya Pastor Immanuel yang sudah memberkati dengan firman Tuhan yang luar biasa siang hari ini untuk kita semua. Saatnya Bapak Ibu kita akan membawa persembahan kita. Kita boleh persiapkan, dan sebelumnya kita sama-sama satukan hati kita berdoa. Bapak, kembali kami datang di hadirat-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk siang hari ini, untuk kebenaran firman-Mu yang kami boleh sama-sama belajar Tuhan, bahwa kami mau taat di dalam segala situasi keadaan hidup kami. Secara manusia kami tidak kuat, kami tidak mampu, tapi kami tahu, kami percaya ada Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran-Mu, melakukan firman-Mu, melakukan kehendak-Mu, taat sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tiba saat sebentar kami akan membawa persembahan kami sebagai rasa syukur kami atas berkat-berkat yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kami. Saat ini kami akan memberi dengan sukacita, dan biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan umat-Mu yang akan memberi Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi usaha pekerjaan mereka Tuhan, Tuhan yang terus memberkati dan membuah-buahkan berkali-kali lipat. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami siap memberi dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, persembahan yang sudah dimasukkan ke dalam amplop yang ada di kursi masing-masing boleh ditaruh di dalam box yang ada di belakang pilar. Silahkan. Mungkin supaya tidak berdesakan, bisa mulai dari baris pertama, kedua, dan ketiga terlebih dahulu. Silahkan. Sekarang saya minta dengan hormat kesediaan dari Pak Handaka boleh ke podium untuk menyampaikan 1-2 kata. Silakan. Bapak Bodyguard. Shalom, selamat siang Bapak Ibu, adik-adik, teman semua. Pada siang ini perkenankan saya bersama Esther mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Pengasih, bahwa Immanuel hari ini akhirnya
dapat menyampaikan firman Tuhan yang pertama kali di kebaktian Agape Overflow Church siang hari ini. Tentunya hal ini perlu kami syukurin dan kami ingin sedikit bersaksi tentang bagaimana pergumulan kami sendiri. Yang lalu memang Immanuel sudah menjadi evangelis dan dia menyampaikan firman dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada suatu ketika mungkin 2 tahun yang lalu ya, saya ketemu dengan makan malam dengan Ketua Sinode JKI Pak Adi Sutanto, dan beliau bilang, adakah kenapa kamu nggak buka gereja gitu kan? Saya bingung, saya bergereja tapi saya nggak pernah buka gereja dan saya nggak aktif di dalam administrasi seperti misalnya Pak Wir, jadi saya juga nggak tahu. Jadi ya saya cuma oh ya. Dan suatu ketika di dalam perjalanan juga banyak yang menawarkan juga ya, seperti waktu itu kita ketemu Pak Iwan, Pendeta Iwan, dan ya, istrinya adalah Ibu Ola ya, Bu Yolanda yang sering khotbah juga dibilang kita kebaktian cuma 1 kali, sharing aja itu Immanuel suruh kesini. Saya sama Esther cuma mikir tapi sendiri-sendiri, kita nggak pernah ngomong, tapi masing-masing sendiri mikir apa ini ya kita harus bergerak. Dan pada suatu ketika baru di kira-kira bulan lalu ada seorang ibu, yaitu Ibu Liz tadi yang di depan, yang menghubungin Ibu Esther yang bilang bahwa dia mendapat tuntunan untuk membuka gereja. Ya istri saya cuma bantu, ya kalau kamu mau buka di sini ya hubungin aja itu administrasi di situ. Jadi kita benar-benar diem saja gitu. Dan suatu hal yang cukup mengagetkan kalau suatu ketika Immanuel itu datang ke mamanya WA ya, memberitahu mah kita Immanuel akan jadi gembala di JKI ini Overflow. Waktu itu belum ada nama Agape karena Agape belakangan. Mungkin Ibu Liz bisa ke depan karena yang punya gereja, yang mendirikan gereja adalah beliau, bukan saya. Kan Bu. Jadi kemudian Esther baru dan saya baru menyadari, oh ya waktu itu memang Pak Adi menyuruh di bawah JKI, dan waktu ditawarin di GPIWO untuk menggunakan ruang yang sama, kita juga nggak pikir. Tapi setelah gereja ini terbentuk dan kemudian Immanuel juga ditawarkan jadi gembala tanpa kami minta ya Bu ya. Jadi saya baru tahu memang kadang-kadang ya Bapak Ibu sekalian dalam mengikuti apa yang menjadi kata hati, tentunya kadang-kadang kita juga harus yang tepat, karena kata hati ditutup itu kadang-kadang belum tentu tepat juga. Mungkin Mama nambahin sedikit ya, mungkin saya lebih ngerti perjalanannya Immanuel. Jadi Immanuel itu udah beberapa kali ditawarin buka gereja, dia bilang enggak mau katanya. Dia bilang 5 tahun lagi nanti aku baru mungkin akan buka gereja. Sekarang dia mau seperti evangelis, jadi dia cuma kesana kesini dipanggil mana gitu, dia bebas. Terus terakhir kita kan berdua selalu cuman dukung doa buat Immanuel. Kita nggak pernah tahu apapun ke depan, karena pada waktu dia sakit kita berdua sudah menyerahkan Immanuel 100% sama Tuhan. Kita udah nggak punya hak atas Immanuel, sekalipun secara daging dia anak kita berdua. Tapi saya tahu dia milik Tuhan, dia bukan milik kita. Jadi yang mengatur Immanuel semua cuma Tuhan, bukan saya dan suami saya. Terus kemarin waktu Ibu Liz nanya tempat di sini kan, saya cuma bilang, Ibu Liz kontak saya, dia bilang pengen buka. Saya cuma nggak tahu kok tiba-tiba nyambungnya ke Immanuel. Nah itu saya nggak tahu, karena saya berdua sama suami saya lagi ada di Semarang
Dan kita udah punya planning, makanya waktu Immanuel diteguhkan, kita berdua nggak ada. Karena kita berdua lagi ke Bangkok, ada anaknya teman, ada di sini orangnya ya. Anaknya teman kita, Ibu Weni, Pak Yusuf itu menikah di Bangkok. Makanya saya diem-diem aja, nggak bisa ngomong ke banyak orang juga. Cuman Immanuel bilang ke saya begini, Ma, nggak apa-apa, karena memang ini kan mendadak. Saya bilang kenapa mendadak? Kok bisa mendadak? Nggak tahu. Kayaknya digerakin aja sama Tuhan. Jadi saya bilang bersedia gitu. Tapi pada waktu ceritanya sebenarnya saya serahkan sama Ibu Lis juga. Ya Ibu Lis yang cerita sendiri juga gitu. Makasih Ibu buat waktunya. Terima kasih Bu Esther, Pak Handaka sudah berbagi kepada kita semua ya. Shalom semua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pertama-tama selalu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkenan Bapak Ibu dan Saudara hadir di ruangan ini dan gereja ini juga berdiri. Saya selalu katakan Bapak Ibu Saudara yang hadir di ruangan ini adalah orang-orang yang spesial buat Tuhan. Juga spesial di hati saya. Ibadah di sini setiap hari Sabtu, Bapak Ibu. Diharapkan kehadirannya lagi, kita bersama-sama memuji Tuhan. Tujuan kita ada di tempat ini tentu kita perlu makanan rohani dari firman Tuhan. Juga kita ingin menyenangkan hati Tuhan yang sudah begitu baik memelihara kita sampai saat ini. Amin ya. Saya sambung sedikit ceritanya Bu Esther ya supaya nggak panjang-panjang. Jadi memang waktu itu Pastor Kevin yang ada di depan mencari orang yang mau buka cabang. Jadi dia menghubungi tim doa saya, sebetulnya tim pelayanan saya yang sudah 40 tahun bersama. Dia hubungi terus Tirsa ini menyebut nama saya, Tante Lis. Terus saya bilang, Tirsa ini kan setiap hari pelayanan, tentu banyak teman-temannya. Saya juga nggak tahu kenapa saya yang disebut. Akhirnya saya bilang sama Kevin, dia telepon terus, ayo Bu kapan-kapan gitu ya. Saya bilang, saya sih terserah Tuhan. Saya tidak mau mengandalkan diri saya karena saya tidak mampu. Saya terus terang saya tidak mau jadi berubah setelah buka Agape Overflow Church ini. Karena memang saat sekarang ini kita semua tentu harus hidup benar setiap waktu minta pimpinan Roh Kudus, bukan? Itu aja buat saya. Jadi ketika saya akhirnya memutuskan untuk buka di bulan Juni, sebelumnya setelah saya hubungi Bu Esther untuk tanya-tanya tempat ini, ketika saya datang setiap hari Selasa untuk ibadah Women of Love, mungkin banyak ya dari yang ada di sini juga datang. Saya pertama masuk ruangan ini kok suka banget. Nah, akhirnya saya tertarik dengan tempat ini. Saya hubungi Bu Esther, saya tanya-tanya, akhirnya kita kenalan ya, kirim-kirim foto keluarga. Beliau juga mengatakan bahwa ada anaknya sudah Pastor Immanuel. Terus nggak tahu kenapa besok paginya saya ngobrol. Biasa kita habis doa ini kita ngobrol sama Tuhan. Jadi kayak diingatkan, kenapa nggak ajak Immanuel. Langsung saya WA Bu Esther ya. Saya telepon Bu Immanuel tuh kayaknya nggak sampai lama ya. Kita di pembicaraan itu sangat nyambung. Apapun tujuan kita, misi visi kita, sepakat, ada kata sepakat lah untuk hal-hal tertentu ya, Immanuel ya. Nggak sampai 15 menit. Nah setelah itu ya kita meeting. Nggak ada meeting lagi sih, cuma sekali ya, final meeting lah. Akhirnya kita sepakat menunjuk Immanuel untuk jadi gembala di sini bersama anak saya Yuan juga udah pastor, umurnya beda 5 tahun. Ya saya begitu banyak melihat campur tangan Tuhan untuk gereja ini.
Tuhan kirimkan orang-orang yang sangat mendukung sampai terselenggaranya. Terus saya akhirnya katakan berkali-kali dengan Immanuel juga, kita semua harus tahu ya, seperti Bartimeus yang buta sejak lahir. Orang bertanya apakah dosa anaknya ini sejak lahir dia buta atau orang tuanya. Tapi Tuhan bilang tidak. Dan kita bisa melihat kuasa Tuhan melalui Bartimeus. Demikian juga dengan Ananda Immanuel. Saya bilang, kamu bukan kebetulan saya dikenalin Tuhan, dikenalkan ketemu Immanuel, Bu Esther, Pak Handaka, dan ketua sinodenya juga opanya. Wah, luar biasa deh, banyak sekali yang Tuhan saksikan untuk kita bisa berbagi di sini. Saya bilang, kamu biji mata Tuhan. Kita semua biji mata Tuhan, bukan? Immanuel pernah liburan ke Amerika, Bapak Ibu. Satu keluarga ya, Bu Esther. Papahnya duluan yang kena COVID. Kedua saudaranya disuruh cepat pulang, balik ke Aussie ya, supaya tidak kena semuanya. Akhirnya kan takut di karantina. Yang belum pulang Bu Esther, Pak Handaka, dan Immanuel. Satu kamar di hotel. Semua kena. Saudaranya dua yang sudah kembali ke Australia kena di sana. Bu Esther juga kena. Immanuel satu-satunya yang tidak tertular. Kalau itu bukan kuasa Tuhan, apa? Di situ kita lihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan melalui anak-anaknya, yaitu Immanuel. Sampai saya bilang, Immanuel, kita nggak kebetulan, ini semua karena Tuhan. Anggap saya mama kedua kamu, karena Tuhan yang kirim kepada saya. Itu aja. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Tuhan dan sudah mengirimkan Bapak Ibu Saudara hadir di tempat ini. Elia Miron, you are special buat saya. Tadi pagi juga saya dengar khotbah kamu. Untuk semua yang ambil bagian, terima kasih, Tuhan memberkati. Sabtu biasa kan minggu pada punya ibadah sendiri-sendiri kan ya di gereja lokal masing-masing. Kalau Sabtu juga mau beribadah, kami mengundang untuk bergabung bersama-sama dengan kami di sini di GKI Agape Overflow Church. Kita ibadah setiap jam 2 di tempat ini setiap hari Sabtu. Di sini juga ada Elia, teman saya, Elia Myron, nanti juga ngisi di sini bulan depan ya. Elia Myron di sini tanggal 18 Juli. Ya, nanti bulan depan ada Elia juga ngisi di sini. Oke, kita tutup ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berjamaah dengan mata Bapak. Kami ucap syukur sekali lagi Tuhan Yesus untuk ibadah yang sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau beracara. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus supaya lewat JKI Agape Overflow Church ini bukan hanya gereja ini boleh tampak, tapi gereja ini boleh berdampak. Orang-orang jemaat di tempat ini boleh berdampak. Engkau pakai lebih lagi Tuhan Yesus untuk jadi berkat Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua yang sudah hadir. Hamba-Mu berdoa Tuhan Yesus supaya mereka tidak hanya menjadi pendengar firman, pencatat firman, tapi mereka boleh pulang menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka mulai siang hari ini terus mau mengikis kedagingan mereka. Mereka mau belajar taat apapun profesi dan visi yang Engkau sudah berikan kepada mereka Tuhan Yesus. Sekalipun itu bertentangan dengan kenyamanan, kehidupan mereka, tapi mereka tetap mau tunduk, mereka mau taat Tuhan Yesus. Karena mereka belajar pada siang hari ini dengan membiasakan diri untuk mereka terus taat dan tunduk, mereka akan diberikan kebijaksanaan, hikmat untuk menjalani hidup ini Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan Yesus, kami belajar Tuhan Yesus mulai siang hari ini kami gak mau kejar yang tidak esensi dalam kehidupan kekristenan kami, yaitu tentang mujizat, tapi kami mau kejar sesuatu yang esensi, yaitu adalah ketaatan, keserupaan dengan Kristus Tuhan Yesus. Sehingga lewat hidup kami Tuhan Yesus, kami boleh hari lepas hari menjadi semakin serupa, segambar dengan Kristus. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sudah dibagikan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, tapi Engkau terus tuntun setiap jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami. Kau tuntun mereka Tuhan Yesus. Roh Kudus berbicara
Tuntun mereka sehingga langkah apapun yang mereka putuskan dalam kehidupan ini, mereka boleh terus menyenangkan hati Engkau. Mereka boleh tidak keseret ke kanan ke kiri, mereka boleh hidupnya terus menyenangkan hati Tuhan Yesus saja. Mereka boleh dipakai lebih lagi Tuhan Yesus, diperluas, diperlebar, dipertinggi, diperdalam kapasitasnya, bukan hanya untuk menerima berkat, tapi juga boleh menjadi berkat bagi dimanapun mereka berada Tuhan Yesus. Di workplace mereka, di kantor Tuhan Yesus, di pelayanan mereka, di gereja lokal mereka masing-masing Tuhan Yesus, di sekolah mungkin, di kampus mereka Tuhan Yesus, dimanapun mereka, bahkan di tengah jalan sekalipun mereka boleh memuliakan nama Tuhan. Kau boleh pakai mereka untuk jadi garam, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi inspirasi, menjadi motivasi. Mereka hidup bukan hanya sekedar tampak, tapi hidup mereka boleh berdampak bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bersatu hati Tuhan Yesus untuk mendoakan negara yang tercinta kami Tuhan Yesus, Indonesia. Kami ucapkan shalom untuk Indonesia. Kami tahu keadaan mungkin tidak baik-baik saja, mungkin kedepannya kami juga nggak tahu apa yang terjadi Tuhan Yesus, tapi kami tahu firman-Mu berkata bahwa dunia ini akan menjadi semakin jahat Tuhan Yesus. Tapi kami juga belajar pada siang hari ini Tuhan akan melakukan pembedaan antara orang fasik dan orang benar. Kami percaya Tuhan Yesus, kami sebagai orang-orang yang mau taat, mau tunduk dalam kebenaran firman Tuhan, kami mau hidup benar di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau terus akan sertai, Engkau terus akan kuatkan kami melewati berbagai macam pergumulan dalam hidup ini. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan Yesus. Kami ucapkan shalom. Kami berdoa untuk Indonesia boleh dilimpahkan oleh kasih, damai, sejahtera, sukacita. Kau boleh kami berdoa untuk pemimpin negara kami, untuk presiden kami, wakil presiden kami Prabowo Tuhan Yesus, dan juga seluruh pemimpin dari yang tertinggi sampai yang terendah, dari judikatif, legislatif, eksekutif Tuhan Yesus, dari pemimpinan DPR, MPR, menteri, semuanya sampai pimpinan yang terendah Tuhan Yesus. Engkau boleh curahkan hikmat, akal budi, roh takut Engkau, supaya mereka boleh memimpin negara ini sesuai dengan yang Engkau sudah rancangkan Bapa. Engkau yang beracara di dalam untuk negara Indonesia Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kami tahu Tuhan rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik. Kami tahu Engkau mengasihi Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang, biarlah kami juga boleh menerima berkat yang hanya daripada-Mu. Mari kita angkat tangan kita arahkan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, dan juga Anak yang tunggal itu Yesus Kristus menyertai kita semuanya dari hari ini sampai Maranatha Tuhan menjemput kita yang kedua kalinya, sampai ke awan-awan yang permai, menyertai kita semuanya. Kasih, damai, sejahtera, sukacita, hikmat, akal budi, roh takut Engkau. Jadilah berkat kemanapun Engkau diutus oleh Tuhan. Yang sudah menerima berkat dari Tuhan, sama-sama katakan amin. Happy Saturday, bukan happy Sunday, happy Saturday. Tuhan Yesus memberkati. Bu Ani. Ya, baik. Sama Pastor dong, Pastor. Satu Pastor. Abi Wani. Pastor foto sama tante foto ya. Soalnya dulunya aku lihat, karena aku ke tengah. Oh ya.